Benar Bapa, seperti firman kami Bapa, bahwa Yesus Raja kami Bapa, Engkau Tuhan sumber kekuatan kami, sumber perlindungan kami Bapa. Sehingga Tuhan kami merasakan pertolongan Tuhan sampai saat ini. Kami diberikan kesempatan Bapa untuk beribadah, berdoa Bapa di tempat ini, di rumah Engkau. Dan biarlah segala doa kami Bapa, permohonan kami, pujian kami Bapa, hanya memuliakan nama Tuhan. Berkati hamba Bapa yang akan bawa renungan ini. Hamba mempunyai keterbatasan, kekurangan, tetapi hamba percaya bahwa Roh Kudus akan menolong, yang memberi semangat, kekuatan, dan penghiburan. Juga buat para jemaat Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang menolong mereka, dan sehingga apa yang kami pelajari pada pagi hari ini kami bisa mempraktekkan Bapa dalam hidup kami sehari-hari dimanapun kami berada Bapa. Dan kami siap untuk belajar tentang firman Tuhan hanya di dalam nama. Kesempatan yang diberikan kepada saya bisa berdiri di tempat ini. Ini satu kesempatan dan kehormatan buat saya sebagai mahasiswa, sebagai pelayan Tuhan. Kemarin 3 minggu yang lalu, khususnya buat mahasiswa, masih ada nggak yang mengingat tentang seminar yang dibawakan beberapa pembicara? Atau jangan-jangan udah lupa ini? Luar kepala, Cak. Apa? Luar kepala. Luar kepala. Waduh, tinggal lupa. Iya. Kemarin 3 minggu yang lalu ada seminar yang dibawakan, ada dari Bandung, dari Jakarta juga, dan juga dari beberapa dosen di Kalvari. Tetapi ada yang menarik di sana, khususnya yang 3 orang ini, yang memang semuanya penting semua. Bagus sekali tentang seminarnya. Wow, tentang Roh Kudus yang ada dalam hati kita, pelayanan, terus pengajaran kepada anak-anak, namanya Pak, pendidikan anak Kristen. Tapi yang uniknya ada pembicara yang saya kagumkan, namanya Pak Agus dari Bandung. Kalau kita lihat latar belakangnya, waduh, benar sekali, ngeri. Kenapa bilang ngeri? Sebelum jadi hamba Tuhan atau sebelum menjadi pelayan Tuhan, latar belakangnya pertama Muslim banget, dan begitu benci sama orang namanya Kristen, nggak suka, Enggak mau ya. mungkin dibilang kutandai kok. Dan bahkan pun dia pernah berpikir, katanya di Lampung ya, dia pernah ingin atau berniat untuk membakar 5 gereja. Wow, sadis banget, membakar gereja, karena begitu ya nggak suka lah dengan Kristen. Kalau kalian semua bisa kita katakan muslim apa ya, yang hebat. Tetapi ketika perjumpaan sama Tuhan Yesus, sekarang jadi hamba Tuhan, wah luar biasa. Secara pribadi, saya sangat diberkati dengan kesaksian, pengalaman, dan pengajarannya. Nah, apa yang terjadi ketika dia bertobat, mengalami perjumpaan sama Tuhan Yesus? Apa yang terjadi? Semua keluarganya jadi Kristen, bapaknya, mamanya, saudaranya jadi Kristen semua. Wah, luar biasa. Karena setelah dia bertobat, dia melakukan namanya pelayanan. Enggak hanya di dalam keluarga, enggak hanya di bangsa-bangsa, semua daerah dia keliling. Nah, bagaimana dengan kita sekarang yang sudah, yang namanya udah percaya? Pasti kalau udah percaya pasti ada Roh Kudus dalam hati kita. Amin. Enggak mungkin enggak ada. Ya, ada Roh Kudus yang diam di dalam kita. Kalau kita kembali ke Kisah Para Rasul, ayat pasal 1 ayat 8, menjadi saksiku, dan Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Itu kepada murid-murid. Kita murid, kita pelayan Tuhan. Apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini?
Nah, sama juga halnya ketika dia Paulus, kalau kita lihat kembali ke belakangnya, apa yang terjadi dalam dia sebelum bertobat? Oh, sama kayak Bapak tadi. Ya, paling gak suka namanya Kristen, dendam, benci, bahkan ingin membunuh yang namanya orang Kristen. Makanya waktu dia jumpa sama Tuhan, Tuhan sudah kuliah, mengapa engkau menganiaya aku? Seharusnya jemaatnya bukan Tuhan kan? Karena jemaat itu adalah anak-anak Tuhan semua. Jadi yang main-main sama anak Tuhan langsung berurusan sama Tuhan langsung. Paulus ketika bertobat, ketika mengalami perjumpaan sama Tuhan Yesus, apa yang terjadi juga sama kayak Bapak tadi. Dia langsung pelayanan di berbagai daerah. Bahkan ada 13 ya surat yang dia tulis. Wow, Paulus begitu hebat, luar biasa. Jadi beberapa bulan kita membahas yang namanya pelayanan. Ada pelayanan keluarga, pelayanan gereja, dan pelayanan bangsa. Jadi ada pelayanan keluarga, gereja, dan pelayanan bangsa. Kayaknya nggak boleh dipisahkan, karena ada kata dan, berarti tersambung. Kalau dipisahkan hanya pelayan saja, itu mana bangsanya? Kalau dipisahkan pelayan saja, mana keluarganya? Kalau dipisahkan pelayan, mana gerejanya? Tapi satu kesatuan. Ada kata dan di sana, kata sambung yang disambungkan, berhubungan. Nah, kalau kita lihat di dalam Roma 15, jadi temanya pada hari ini adalah pelayan dan bangsa. Ayatnya Roma 15 ayat 15 dan sampai 16. Tetapi kita mulai membahas atau membaca dari 14 saja sampai 16. Saya akan membaca namanya ayat yang ayat 14, dan Bapak Ibu Saudara 15, dan kita sama-sama membaca ayat 16. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan, dan sanggup untuk saling menasihati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. Yaitu 16 sama-sama. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Baik, terima kasih. Yang pertama, kalau kita lihat semua kitab Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Tetapi di dalam Roma ini ada 16 pasal. Jadi ada dua pembagian. Dari pasal 1 sampai pasal 11 itu berbicara tentang presentasi Paulus secara teologis. Dari pasal 1 sampai pasal 11. Dan di pasal 12 sampai 16 itu Paulus sangat mendorong kita, mengingatkan kita secara aplikasinya. Makanya di Roma 12 langsung di ayat 1 dan 2 dia bilang ini berubahlah oleh pembangunan budimu. Itu langsung ke aplikasi. Tadi di pasal 1 sampai pasal 11 itu secara teologis Paulus yang presentasikan. Nah di pasal 12 sampai 16 itu langsung ke aplikasinya, khususnya buat anak-anak Tuhan, buat orang-orang percaya, buat pelayan Tuhan. Jadi kalau kita lihat apa sih yang menjadi dorongan, apa sih alasan Paulus begitu semangat, yang namanya memberitakan Injil di bangsa-bangsa.
alasannya. Gak mungkin dia semangat, gak mungkin dia pergi ke satu tempat tanpa alasan dan tujuan. Pasti ada alasannya dan tujuannya. Kalau saya pergi ke gereja, tugas selamat, kampus, ya pasti saya punya alasan tujuan. Gak mungkin punya alasan tujuan, pasti ada. Setiap kehidupan kita sama. Kita pergi ke tempat itu pasti punya alasan. Dan kita mau jumpa siapa yang kita jumpai di sana. Jadi kalau kita membuang waktu tanpa alasan, tanpa tujuan, nggak ada faedahnya, nggak ada gunanya. Tapi kalau kita buang waktu kita dengan alasan dan tujuan, wow, itu bagus banget. Yang pertama, alasan Paulus adalah, mari kita lihat ayat 15. Alasan Paulus yang pertama adalah karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku. Ku menuju kepada Paulus karena kasih karunia. Itu salah satunya alasan Paulus dia pelayanan berbagai daerah dan bangsa. Sama kayak kita. Apa sih alasan kita ketika kita menginjil, melayani? Semuanya karena kasih karunia. Amin. Bahkan pun kita sampai ada sampai saat ini bukan karena gagah dan kuat kita, bukan karena hebat, tapi karena kasih karunia Tuhan yang telah kita terima. Tidak bayar loh, tidak bayar. Kasih karunia yang telah Dia kasih ke kita, sehingga kita mampu bisa beribadah, bisa datang di tempat ini, di rumah Tuhan untuk berdoa. Karena kasih karunia Tuhan itu yang membuat kita semangat, membuat kita pergi melayani Tuhan karena kasih karunia. Cuma itu alasan saja. Nah, bagaimana dengan kita? Apa tugas kita yang sudah menerima namanya kasih karunia, yang tidak kita bayar secara cuma-cuma dibilang? Kita nggak bayar harganya, kita nggak bayar. Tapi Tuhan menaruh kepada kita semua karena kasih-Nya. Dia mengasihi kita. Terus ada prinsip yang pertama. Mari kita lihat ayat 16. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi Paulus mengatakan dia sebagai pelayan Kristus bagi bangsa-bangsa. Jadi tugas kita adalah memberitakan Injil. Memberitakan Injil apakah hanya di keluarga saja? Kemarin si pendeta Teddy udah khotbah, enggak hanya di keluarga saja, kita harus keluar. Dan apa sih ciri-ciri seorang pelayan? Ada yang saya baca buku Pendeta Tersenabi. Dia bilang gini, definisi pelayan adalah yang pertama, melakukan kehendak Tuhan dan bersifat rendah hati. Iya ya, saya baca itu keren juga bukunya Pak Pendeta Tersenabi ya. Di situ ada judul bukunya Pastoral Ministry. Definisi pelayan adalah melakukan kehendak Tuhan dan bersifat rendah hati. Ya, itu yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan.
Ciri-cirinya atau bentuknya gimana seorang pelayan Tuhan? Yang pertama adalah menjaga perkataan. Udah otomatis itu anak Tuhan akan menjaga perkataan. Itu yang dimiliki anak Tuhan sebagai pelayan. Yang kedua, karakteristik, sifat, bagaimana kehidupan dia, bagaimana karakter sebagai anak Tuhan. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan namanya suku dan ras. Itu yang Tuhan mau sebagai pelayan Tuhan, sebagai prajurit, sebagai murid-murid Tuhan, tidak membedakan namanya suku dan ras. Di Kalvari kita berbagai beberapa suku daerah, banyak. Tapi saya percaya jemaat tempat ini gak ada yang namanya membeda-bedakan suku dan bangsa. Amin. Pasti kita satu, kita saudara di dalam Tuhan. Karena kenapa? Saya di sini udah mau menjelang 5 tahun, tapi saya juga merasakan namanya persaudaraan di gereja ini. Tidak memandang suku dan ras, tapi satu. Karena kenapa? Kalau ada yang namanya pembatas, waduh, pengen tahu kita bagaimana akibatnya. Tanya apa? Atau kalau kita bisa, kamu kan dari kampung, dari sini, waduh. Tapi kalau kita bilang kita sama kesatu di dalam Tuhan, karena semuanya adalah kasih karunia. Maka ketika kita keluar, tanpa kita kasih tahu atau memberitakan kepada bangsa-bangsa, kepada orang yang percaya, lu mau nggak jadi orang percaya? Enggak. Tapi apa yang mereka lihat? Tindakan dan perbuatan dan sikap. Ternyata si Iwan itu orang Kristen ya. Ternyata Tema itu orang Kristen. Kenapa? Mereka langsung lihat buahnya. Buahnya mereka lihat. Dan saya percaya buat gereja Kalvari tempat ini pasti sudah memiliki yang namanya kerendahan hati, motivasi yang baik, dan sanggup untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena kita nggak ke diri lagi, tapi kita harus kepada Tuhan Kristus dan Roh Kudus yang mengingat kita, yang mengarahkan kita, sehingga kita bisa mampu melewatinya dengan baik. Dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi Bapak Saudara. Saya percaya ketika kita keluar dari tempat ini, ada satu yang kita bawa, semuanya karena kasih karunia Tuhan, dan kita siap untuk memberitakan Injil di bangsa-bangsa dan tidak membeda-bedakan suku dan ras. Mari kita berdoa.